Halo, Selamat malam, malam. teman-teman. Wah, mohon maaf ya gangguan teknis biasa. Kalau Zoom ya begitu dah. Nah, malam Mhm. ini pembicaranya Lucy Sandri alias Loloy. Nah, ini dia baru pulang nih, macet tadi di jalan, hampir aja nggak jadi nih. Nah, jadi malam ini kita sharing tanya jawab aja ya. Nanti teman-teman juga kalau mau bertanya nggak apa-apa, angkat tangan dulu. Nanti kalau mau pakai suara, buka suara silakan. Nah, jadi kita mulai. Nah, Lucy Sandri, Lolo ini. Nah, backgroundnya apa, Loy? Cerita aja dulu nih. Kan mungkin ada agent baru di sini yang belum kenal. Nah, background Lolo ini. Background Oke, sama joinnya tanggal apa, tahun berapa? Nah, itu. Ya, oke. silakan. Halo semua teman-teman. Eh, mungkin mungkin di sini semua rata-rata hampir semua udah kenal lah ya, udah tahu ya. Gue Loloy ya, background sebenarnya sebagai seorang salesman. Biasa laki-laki jadi sales. Kalau jadi back office bukan laki-laki, biasanya perempuan. Sales biasanya ya background sales bahan bangunan dari 2005 gue udah jadi sales. Sampai sekarang gue join Prudential di 2018 Agustus. Yaitu ituan. Nah, jadi 2018 join, di 2018 promosi AD atau gimana? Ingat nggak? 2018 belum promosi AD, gue start di Agustus. Mulai produksinya kan sekitar 100-an juta ya di 2018. Di 2019 baru naik AD. Nah, cerita dulu nih, awalnya kenapa mau jadi agent? Nah, cerita tuh kan banyak yang belum tahu tuh awalnya. Oke. eh Awalnya kan gue memang kan dari awal itu memang udah insurance minded ya. Jadi gue percaya Hmm. asuransi dari dulu ya. Dan yang gue tahu asuransi yang paling bagus di Indonesia ya Prudential. Eh, jadi eh awalnya dari pertama itu memang gue udah punya asuransi Prudent. Nah, terus di 2017 kalau nggak salah di 2016 anak anak gue lahir, terus gue cari asuransi yang bayar sesuai tagihan. Hmm. Nah, dulu awal-awal Prudent belum ada tuh. Nah, anak gue masuk squeeze, gue inget masuk squeeze. Anak gue yang kedua ya masuk squeeze 2016, itu preminya 800.000. 800 Nah, terus, ribu. hmm. Jadi ya singkat cerita di 2017 Prudent keluarin asuransi yang bersesuai tagihan. Kebetulan si hostnya ini nih, leader gua nih, dia yang datang ke rumah gua tawarin produk Prudent kartu hitam di Nah, 2017. kan awalnya kan lu punya agent lama tuh. Nah, terus tadinya kan lu mau masuk sama agent lama, tapi agent lamanya gimana tuh? Makanya lu memutuskan jadi agent kan? Oke, gue cerita dulu ya. Iya. Memang ini semua kita percaya campur tangan Tuhan lah. Awalnya kan memang si Aan kan datang ke rumah gua, tawarin gua sama Aan itu teman kecil, ya teman kecil. Jadi si Aan 2017 datang ke rumah, tawarin asuransi Prudent yang sesuai tagihan. Terus udah jelasin manfaatnya, ya memang gue tertarik. Tapi Hmm. ya terus terang kan, ya gue ngomong asuransi ini kan jangka panjang kan, ya Hmm. mungkin produknya bagus, gue bilang bagus, gue Iya. mau masuk. Cuma mungkin gue masuk juga nggak sama lu, gue bilang Hmm. gitu ya. Sorry ya, kalau gue mungkin Hmm. masuk juga nggak sama lu. Gue mau masuk mungkin gue upgrade-nya sama agent yang lama. Nah memang ya campur tangan Tuhan, tiba gue teleponin agent gue yang lama, nomornya nggak aktif. Nah, nah aktif dia. Nah, Nomornya nggak tiba-tiba, aktif. iya, Uh, lalu kesel tuh. Terus gue kesel, ya udah gue panggil si An lagi, An, udah gue mau Hmm.
gue mau beli asuransi ya, asuransi yang Hmm. PPH Plus. Nah, semua polis gue yang lama semua gue tutup di agent yang lama. Hmm. Jadi singkat cerita gue beli sama Aan, terus si Aan tawarin bisnisnya. Memang kan gue udah Nah, tahu. Dulu gue pernah jadi agent. Nah, gue tahu lah bisnisnya, komisinya sekian-sekian gue tahu. Cuma kan cuma sekedar tahu, belum paham betul, ya kan. Nah, Aan tawarin bisnisnya, ya udah gue pikir oke lah jalanin. Aan ngomong, ya udah lu sambil jalanin kan nothing tulus aja. Kalau lu kan sekeluarga beli beli polis, hitung-hitung kalau lu tak jadi agent lu tawarin ke orang dan orang itu mau buka sama lu, hitung-hitung lu bayar premi gratis. Ya gue pikir oke juga sih, ya udah gue mutusin jadi agent dan gue tahu gue juga paham produknya bagus banget nih yang hmm. biar sesuai tagihan. Memang ini yang gue cari, yang gue tunggu dari Prudent gitu. Nah, akhirnya kan berarti lu awal pertamanya join bisnis Prudential karena mau buka polis keluarga, betul ya? Ya, Nah, jadi 2018 itu omset berapa tuh? Ingat nggak? 100 berapa ya? 140 apa 120 lupa gue. Nah, itu semua rata-rata PPH plus ya, betul ya? Ya, semua rata-rata PPH Plus. Nah, terus berarti kan itu belum AAD. Nah, berarti di 2019. Nah, 2019 ingat nggak tuh? Mm-mm. 2019 kan lu promosi AAD tuh. Apa tuh yang membuat lu mau promosi AAD? Karena kan mungkin 2018 belum ngeklik ya. Nah, 2019 tuh inget gak momennya kenapa lu mau klik mau promosi AAD? Nah, itu juga di 2019 lu capai itu apa? Bali 2 tiket tuh. Ya, jadi Nah, apa ya? Gue nggak inget sih. Gue emang suka momennya. lupa. Momennya gue lupa. Pokoknya di 2019 ya kan. Gue cerita dulu nih awalnya ya. Hmm, Yang pertama kali gue join, mutusin jadi agent kan, lu ajakin gue ke Kokas tuh VM3 kan, hari Sabtu iya. ya. Nah itu memang karena kantor kita di Kokas, Office 88, samping mall. Ini Mhm, kesan gue mau ceritain kesan gue. Ya hmm, awalnya gue pikir, waduh kantor di Kokas nih. Kalau setiap ke kantor kan jauh tuh jaraknya. Gue iya. waktu itu gue di Bandengan ya, posisi dari Bandengan Hmm, ke Kokas kan jarak jauh. Udah jarak jauh, terus bensin, parkir, karena sampingnya mall. Jadi gue berpikir, wah pasti makan di mall nih. Setiap hari hmm, Sabtu pasti bukannya nambah nambah pemasukan malah banyak pengeluaran nih gue hmm, pikir kan. Ya betul. ternyata begitu ikut selesai VM3 ternyata turun-turun kan kita dari office nanti 25 Iya. turun ke bawah. Gue pikir kan kita ke arah mall, makan di mall nih ya lumayan lah. Goban goban pasti habis lah. Ternyata turun-turun sampai ke Food Society ya yang di bawah. Iya, di Eh, itu UKM. ya ternyata turun lagi, bukan di Food Society. Turun belok kiri masuk ke UKM. Gue pikir wah ini komunitas bagus nih, bukannya pada nggak jaim gitu. Jadi gue berpandangan oh ini komunitas keren nih, bukannya makan mewah yang gue harapin, justru makan seperti ini yang bikin gue merasa oh ini komunitas yang oke juga nih, nggak show off gitu. Jadi gue dari situ gue makin klik ya udah gue jalanin Prudent dan manfaatnya juga bagus kan. Ya jadi gue lihat UKM juga banyak leader-leader hebat juga makan di sana, santai-santai aja, jadi berbau semuanya gitu. Iya, Singkat jadi cerita terus di 2018 ya tutup di 100-an juta lebih. Di 2019 gue jalanin eh, kan ada si lu kan sering ngomong ya hmm, istilahnya kita capai trip bagus ya kan, bagus banget. Cuma ya paling bagus banget prestasi capai trip. Cuma paling enggak kalau lu nggak capai trip lu harus naik kelas. iya AAD ya, Oh, promosi ya. iya, lu ada ngomong begitu. Makanya ya gue inget lu ngomong begitu ya paling enggak kalau lu nggak capai trip Star Club minimal lu harus naik kelas. Karena apa? Potensi pelipat gandaan income-nya kan dari situ. Mesti naik kelas baru pelipat gandanya apa lebih cepat gitu. Berarti 2019 ya. Nah, itu 2019 ingat gak lu banyak jual produk apa tuh? Nah, 2019 PPH Plus sama PCB 88.
PPA Plus sama PCB 88. Nah, cerita nih kan memang lu kan orang-orang pada tahu tuh spesialisnya kan PCB 88 sama kalau di tahun ini sama tahun lalu terakhir tuh pewarisan. Nah, coba lu cerita dulu Ya. PCB 88. Waktu Ya itu jadi tuh kan closingnya. gue pikir PPH Plus kan secara premi kan memang dasarnya asuransi itu kan kita harus punya perlindungan aset, yaitu melalui proteksi kesehatan. Nah, rata-rata kan yang gue tawarin kan keluarga nih. Ya kebetulan keluarga, ya gue masih masih keluarga masih cukup dekat lah. Rata-rata gue tawarin keluarga sama teman-teman. Nah, PPH Plus kalau yang udah punya polis PPH Plus, dia kan nggak mungkin buka polis lagi yang kartu Iya, kesehatan betul. karena kan di Indonesia kan nggak bisa double claim ya kan untuk kesehatan. Jadi kebetulan eh, baru launching PCB 88 ya, menurut gua ini produknya menarik banget, tradisional kan, sistemnya pasti. Jadi kita bayar 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun, tapi dapatnya 3 fungsi dapat. Jadi udah pasti dapat gitu. Nah, ini yang menurut gua bagus gitu. Jadi akhirnya ya gua coba tawar-tawarin lah. Ya memang eh, kalau umur masih di bawah 40 itu murah banget. Nah, waktu inget kayak yang lu cerita dikit tuh dia kan apa namanya lu punya teman dekat tuh yang si Pringki nasabah prioritas tuh total dia premi lu inget total premi dia sampai sekarang berapa tuh? Berapa ya? Enggak kurang Kalau lebih per ya bulan mungkin bisa 15 juta ada ya? ya 15 ya juta ada. 15 juta. Ada 15 juta. Nah, lu ceritain tuh awalnya kan yang kita samperin dia udah baru buka polis. Nah, lu tawarin kan itu kan kritis tuh. Nah, lu cerita ada tuh. Itu bagus Ya, juga tuh, menarik tuh. jadi kan dulu itu berarti BCB keluar di bulan apa ya? Nah, itu waktu itu tawarin dia CCB 61. Iya ya, Waktu itu belum ada kritis. Belum waktu ada itu. PCB tuh. Ya memang itu salah satu teman dekat gua ya kan, teman dekat gua. Jadi dia kan udah usaha sendiri, udah import barang, ya cukup udah maju lah istilahnya. Teman seperjuangan sales luar kota, terus ketemuan di Polris, tawarin asuransi, ternyata dia juga udah asuransi minded. Bagus banget nih pas tawar-tawarin, kita tawarin kartu kesehatan, ternyata dia udah beli sama saudaranya. Panin ya kalau nggak salah, Panin ya. Iya, Panin Daichi dia beli. Ya Panin sekeluarga kalau nggak salah beli 10 juta ya. Iya, Ya 11 10 juta dia jutaan. keluarga. Ya sekeluarga. Terus ya udah, eh, ya karena gua ajaknya si Aan yang udah pengalaman nggak hilang akal ya kan. Ternyata produk itu kan bukan cuma seputar kesehatan aja. Ya kan? Betul. Makanya si Aan langsung masuk. Ya itulah makanya kenapa awal-awal tuh kita jalan sebenarnya harus ditemani leader. Handling objection-nya lebih lebih kena. Ditawarin kartu kesehatan udah punya, ya kita bisa masuk ke produk lain, nggak cuma kesehatan doang. Nah makanya tawarin kartu kesehatan sakit kritis CCB 61. Nah singkat cerita itu closingnya juga cepat juga tuh, nggak ada perlawanan kalau kata si Aan mah. Langsung Kita closing ya ngobrolnya yang lama ya, ngobrolnya lama ya. yang ngobrolnya lama karena suka ngarung itu. Closing PCB 88 itu sakit kritis pertama yang gua jual, CCB 61. Nah, setelah itu kan tahun berikutnya tawarin PCB 88 tuh. Nah, inget gak? Buat siapa tuh? Buat bokapnya ya? Ya buat bokapnya. Nah, lu cerita tuh, buat bokapnya waktu itu Ya, gimana ya pertama kali tuh lu tawarin? jadi kan ngobrol-ngobrol-ngobrol, memang dia asuransi kan udah bayarnya udah cukup banyak tuh sebulan kurang lebih kan, awal ya bukan di luar Pruden aja kan udah 11 jutaan ya di Panin. Nah, terus tawarin produk lain ya pikir-pikir bapaknya kan juga kartu kesehatan udah ada. Kartu kesehatan udah ada, kita masuk di PCB 88. Ya konsep memang bapaknya udah cukup berumur lah, udah 50 lebih waktu itu ya. 50 hampir 60. Nah, tawarin PCB 88, oke. Ya intinya pada akhirnya dia closing lah, closing Nah,
Tadinya kan dia nanti dulu karena dia mau ngatur keuangannya juga kan. Ngatur Iya. keuangannya, akhirnya ya dengan, ini pendekatan lebih intens, ya closing. Nah, jadi teman-teman di sini sebenarnya kalau di bisnis asuransi, kalau kita lihat ya di Indonesia masih menurut saya tuh masih apa namanya hubungan dekat itu nomor satu sih ibaratnya. Kalau produk kan terus sama perusahaan ya kalau menurut saya itu nomor dua, nomor satunya kita hubungan baik. Nah ini soalnya saya kenal juga nih nasabah yang Lolo ini prioritas kalau diingat-ingat loh dia semua produk Prudent punya lu, Cinta dia beli sama lu, Warisan beli lu semua, PPH dia Iya, beli. Nah, lu cerita heeh. ada PPH kan buat suami istri dia sebenarnya Pak RT dia Prudent si Baharudin. Nah, itu pernah speaker di kita juga tuh Baharudin yang bekas tukang sayur. Nah, itu Pak RT di rumah dia tuh kayak Fendi jadi Pak RT dia. Nah, lu cerita dah tuh. Ya jadi memang benar, basic-nya ini kan asuransi ini kan sebenarnya basic-nya itu kepercayaan. Jadi ya, eee, makanya, yang gue pegang tuh selalu kepercayaan, ya orang Hmm. percaya sama kita ya itu yang harus kita jaga. Nah ini salah satu teman dekat gue ya, kebetulan kan dia sebenarnya kartu kesehatan udah ada panin ya kan, Panin udah iya ada makanya. panin. Betul. Makanya terus ini udah ada panin terus ditambah Pak RT-nya Baharudin kita udah pernah ketemu tuh. Iya, di rumahnya. Baharudin Baharudin kan udah running duluan dibanding kita. Ternyata ya, istilahnya dia buat jaga hubungan memang anaknya dibeliin sama si Baharudin. Karena kan Iya, nggak enak PPH Plus ya. ditawarin terus makanya Fendi jagolah jadi Pak RT ya buat buat Memang tuh. pendekatan lebih. Nah, Hmm. makanya si teman gue ini si Pringki, masukin anaknya karena untuk jaga hubungan, karena ditawarin terus kan nggak enak. Dia Hmm. masukin anaknya, terus singkat cerita nggak lama kita tawarin lagi, follow up lagi, temen gue ini beli suami istri, ya PPH Plus PPH juga, Plus. Ya PPH lumayan tuh Plus juga. preminya 1,5 juta ya satu orang, 2-3 jutaan Ya, tuh ya. udah 3 juta, betul. Hmm. Nah terus kan lanjut, pokoknya setiap ada produk keluar kita ke rumahnya, inget gak lu ya kan? Cinta, Ya, terakhir Purwarisan tuh, lu cerita tuh, yang Purwarisan terakhir kan dia memang eh, dia mau closing cuman agak ditunda berapa lama tuh, akhirnya closing juga kan? ya jadi memang kan dia terus terang kan dia insurance minded, jadi memang hampir semua produk yang gue tawarin diambil, Hmm. itu di 2021 kali ya loncatnya. Iya Di 2021. di 2019 dulu lah ya. 2000 2019 ya dia beli cukup banyak, ya akhirnya ya di 2019 gua tutup AAD omsetnya 400 juta lebih ya. Nggak usah Iya loncat dulu nih 400. yang Hmm. perwarisan 400. 2021 ya. 400. Ternyata bonansa nggak bisa dipakai, kepleset. Nah, Kepleset harusnya kan ke Hong Kong tuh. Dapat tapi Hong malah Kong. cuan kan? Malah lebih cuan. Ya, ya mungkin mungkin apa ya, Tuhan terlalu baik kali. Jadi nggak dapat Hongkong, akhirnya kepleset ke Bali. Ternyata ya karena memang nggak pergi. Kalau pergi ya gue rugi sebenarnya. Iya. Kalau pergi gue rugi, nggak ke Hongkong kan. Hmm. Ternyata nggak pergi, di cash out dapat duitnya lebih banyak, dapat voucher panoramanya lebih banyak. Gitu. Ya ini salahnya, bukan salah-salah siapa-siapa sih. Gue nggak nyalain leader. Ini salah gue yang nggak terlalu perhatian. Ternyata Bonanza nggak bisa pakai PPC. Gitu ya, Nah, di 2019 gue tutup, naik AAD, terus di 2020 ternyata jadi nah apa 2020 COVID ya ya, cerita mulai tuh. COVID. Covid. Nah. Jadi di 2020 COVID. Nah, gue berpikir kalau COVID, awal COVID kan orang pada nggak berani ketemu orang kan. Ya gue Hmm. lihat, ya udahlah, memang memang nggak bisa ketemu orang. Ya udah gue jalanin aja. Apalagi komisi kan tetap masuk tuh. Naik Hmm. karena pas 2019 produksinya lumayan, ya komisinya lumayan di 2020. Jadi Hmm. kalau kata Acong mah ular kekenyangan ya. Kekenyangan, jadi terus santai-santai, terus beralasan, oh situasi COVID nih. Orang yang ditemuin pasti nggak mau ditemuin, ya kan?
pada heboh kan, heboh COVID. Akhirnya ya udah gue santai-santai di rumah, nggak kemana-mana, jarang ketemu orang, ya, jarang ketemu orang. Tapi gue lihat grup ini closing, itu closing. Ternyata di akhir tahun, singkat cerita di akhir tahun, tapi gue tetap masih ikut Zoom ya, tetap ada di komunitas, bukannya menghilang. Itu poinnya. Gue walaupun gue nggak ada Cuman jarang prestasi di baca WhatsApp aja ya. 2020 Kalau kata tidur. Erison, jarang baca WhatsApp kalau kata Erison dulu. Bisa berapa hari baru baca Iya, WhatsApp. cuma ikut. Cuma WhatsApp memang kurang ya kan. Akhirnya ya gue di akhir tahun 2020 pas gue lihat kok pada naik, Fendi naik, Apuy naik. Pokoknya intinya banyak yang naik lah, banyak yang prestasi juga. Malah si Apuy kan top AAD ya kalau nggak salah Iya, 2020. iya betul. Makanya gue berpikir, kok ini COVID pada naik, pada prestasi. Ini berarti yang salah bukan situasinya nih. Ini gue yang salah nih, nggak bener nih gue nih, ya kan? Ya memang waktu di 2020 juga hampir 200 juta. Ya memang nggak ada apa-apanya, tapi masih ada produksi, bukannya jong begitu aja. Nah, gue berpikir wah ini yang salah nih gue nih, berarti bukan situasinya. Gue cuma beralasan situasi, kondisi, karena COVID itu yang gue jadiin alasan. Nah, gue pikir oh ini kayaknya nggak bener. Nah, gue harus balik lagi. Makanya di 2021 ya mulai di bulan 3 ya mulai Nah, ya lu kenceng cerita lagi tuh, gitu. 2021 apa yang membuat lu pengen lari kenceng tuh? Ya kan sebenarnya di awal tahun kan ya ada hambatan, cuman lu akhirnya bisa lewatin. Nah, lu cerita dong biar buat kekuatan nih buat agent baru. Apa ya? Gue lupa nih, gue mesti mikir dulu ya. 2021 kan lu Jadi ibaratnya kan lu ya udah di kayaknya udah capek lah 2002 kerja sama orang. ya 2000 gue sempat mikir gini di 2021 ya, sempat kepikiran di ini dari beruntut dari 2020 pada prestasi ya otomatis kan kantongnya lebih tebal, terus juga orang ngelihat lebih keren gitu kan berprestasi. Terus gue lihat 2021 gue harus do something ya kan, 2021 harus mulai action lagi nih, jangan tidur ya. Gue lihat terus gue flashback ke belakang, selama gue kerja dari 2005 jadi sales, apa sih yang udah gue punya? Itu yang gue lihat. Apa yang gue udah punya ya? Rasanya punya, bisa beli rumah juga masih nyicil, ya kan? Terus mobil belum ada. Aku pikir-pikir, rasanya ini nggak benar nih kerja begini. Bisa jadi sales sampai tua nih kerja sama orang ya kan. Nah, akhirnya ya gue putusin untuk ya udahlah, 2021 ini gue harus harus naik AD ya kan, di push sama lu kan naik AD ya, makanya kita kan ada goal setting di rumah Acong ya kan. Nah, terus itu tuh apa namanya target di 2021 waktu itu yang membuat lu pengen ada target tuh mau kumpulin duit ya kan, buat apa tuh cerita dong. Ya sebenarnya kan gue beli rumah ya cukup jauh lah ya, cukup jauh, bukan rumah di tengah kota. Jadi Iya, gue siapa yang pikir bilang tuh Acong bilang di luar kota ya, yang ledek tuh waktu itu. ya waktu open house mukanya kelihatan lah Acong capek banget datang. Kalau Katanya 2 bukan jam, leader katanya udah 2 jam. gue siram pakai air. 2 jam katanya ke rumah lu ya. Kalau bukan leader udah gue siram pakai air, terus suruh bangun. Ya jadi ya gue pikir rumah kan jauh ya, ya ini yang menjadi trigger gue lah. Ya sampai saat ini ya belum bisa beli rumah di dalam kota, tapi kan kita masih kontrak, masih lagi ngumpulin gitu. Bocor. Tapi paling enggak gua bisa pelunasan dipercepat. Makanya nih luar biasa. Nah iya. Nah lu cerita
apa namanya dari Prudent tuh 2021. Nah, lu cerita tuh. Kan orang pada tahu tuh 2021 lu closing ada yang big cash tuh. Semua banyak tahunan lagi. Ya kan? Nah, itu 2021 lu bisa kekumpul buat apa tuh? Lu cerita dong. Ya jadi di 2021 kan perwarisan ya baru keluar di Iya. 2020 atau 21 sih. Ya jadi kan memang di 2021 itu kan gua yang balik lagi nih, kita kan asuransi ini kan dasarnya kepercayaan. Memang yang big cash ini kan temen juga temen dari SMA ya, dari SMA. Ya memang pendekatannya juga dibilang lama juga nggak lama banget, dibilang sebentar juga nggak sebentar juga. Dari pertama kali gua jadi agent dia udah memang jadi nasabah gua, cuma beli buat anaknya doang. Iya, beli Nah, PPH tiap plus ya. ketemu selalu ya tiap ketemu ngobrol selalu tanya gimana lu di Prudent, Roy. Oh ya gini-gini kita cerita. Oh, terus tiap tiap ngobrol pasti dia selalu tanya gimana lu di Prudent. Gua nggak tahu Hmm. maksudnya apa. Ternyata pas ya tetap gue jaga hubungan karena gue pengen prospekin kan sekeluarga kan di PPH Plus. Cuma kan ternyata dia udah punya asuransi kesehatan. Akhirnya pas keluar perwarisan memang dia nggak suka produk unit link. Nah, Nah, pas terus? keluar perwarisan, ya udah si Acong bilang, coba aja lu tawarin kan lu tahu Acong juga kenal kan, tahu juga kan David, ya kan, coba aja tawarin perwarisan. Akhirnya tawarin perwarisan, ternyata dia dia kan cukup punya hitung-hitungan kan. Nah, ternyata dia hitung-hitung, wah oke juga nih perwarisan dengan bayar sekian ratus juta setahun dapatnya sekian M. Akhirnya ya diambil gitu. Nah, itu premi berapa tuh? Cerita dong, premi berapa, UP berapa dia? Preminya perwarisan preminya hampir hampir 190 juta, dapatnya 9 M, bayarnya 5 tahun. Bayarnya Bayarnya tahunan semua tahunan. ya. Hmm. Nah, di 2021 berarti nah promosi AD ya. Ya. Di promosi AD di bulan berapa itu? Kayaknya belum akhir tahun udah promosi AD itu ya. Di akhir tahun baru kejar PPC Korea ya. Ya, pokoknya gua hampir koit lah, pokoknya abis naik AD itu. Iya, hampir ini ya, gagal napas. Nah, Ya, terus hampir dipanggil Tuhan. di 2021 kan waktu itu lu udah pengen full time loh. Nah, lu cerita dong. Udah pengen full time. Nah, akhirnya gimana dong? Ya jadi sebenarnya kan di 2021 kan itu gue gue berdoa ya Tuhan kalau memang ini jalannya ya gue kasih kasih petunjuk gue bisa naik AD bisa berprestasi ya kan ya di bawah dalam doa ternyata memang di akhir tahun kan tutup AD terus ya pencapaian lumayan lah dibilang tinggi juga enggak cuma ya lumayan makanya terus coba ajuin resign ya di 2022 ya di bulan apa ya lupa gua ya ditolak gitu. Nah, terus tahun ini nih ya kan, tahun 2022 cerita dong kemarin nih baru beli mobil nih, Loloy beli mobil cash tuh dari Prudential. Wah, rencana udah persiapan untuk benar-benar berangkat full time nih. Cerita dong ini biar biar apa namanya yang di sini kalau ragu-ragu mau full time juga biar dapat kekuatan nih. Ya jadi kan sebenarnya gua belum apa-apa lah belum ada apa-apanya dibanding yang lain kan pendapatannya udah luar biasa gede ya paling nggak gua boleh berbagi ya yang gua dapat dari Prudent ini yang biasa-biasa aja gue bisa lunasin rumah apa yang tadinya kredit gue bisa percepat sampai lunas ya kan apa pelunasan dipercepat terus gue juga bisa beli mobil untuk persiapan memang gue udah Mantap. persiapin sih
dalam waktu dekat ini gue juga pengen ngomong, gue pengen full time. Gue pengen ajuin resign lagi. Makanya gue persiapin supaya jangan udah resign terus baru nyari-nyari. Gue nggak mau. Jadi gue persiapin dulu. Nah, gitu. Jadi belakangan ini kan juga gue dulu itu gue menganut sistem efektivitas. Apa sih efektivitas? Jadi gue berpikir nggak harus ketemu putus-putus ya? sering ketemu orang. Di gue sih enggak ya. Ya udah lanjut. Bagus, Loy. Oke, jadi apa sih efektivitas? Gue berpikir orang kan selalu cerita nih di Pruden, paling nggak setiap hari harus ketemu orang, setiap hari harus ketemu orang. Itu yang didengung-dengungin leader kan. Cuma gue berpikir agak melenceng nih, ya kan? Gue berpikir kayaknya nggak harus sering ketemu orang setiap hari, tapi kalau ketemu closing, efektivitas, ya kan? Gue berpikir seperti itu. Ya makanya di 2021 itu perjuangannya juga luar biasa. Sampai akhir tahun kan, sampai pertengahan tahun kan masih agak nggak terlalu ngotot sekali tuh, masih nyata-nyata ya. Ternyata di semester 2 itu ngegas benar-benar, itu capeknya luar biasa. Ternyata memang efektivitas itu nggak berlaku di Pruden. Tetap konsisten yang paling berlaku. Jadi kita harus ketemu orang. Ya, di 2021 gue ketemu orang, kan gue masih sambil kerja. Jadi otomatis gue pulang kerja ketemu orang, janjian ketemu orang, prospek, ya pulang sampai jam 12, sampai setengah 12. Malah pernah sampai gue ke tempat temen dekat di daerah Pluit, itu gue pulang sampai jam 2, setengah 3, untuk benar-benar bangun hubungan juga. Ya sampai akhirnya ya benar-benar akhirnya dia closing gitu. Ini bayar harga. Jadi kalau sebenarnya full time itu nggak jaminan kita juga bisa sukses gitu. Cuma kalau lu nggak full time, lu harus bayar harga jauh lebih capek gitu. Nah, sanggup gak kita kalau lebih capek gitu? Ini yang gua alamin di 2021 gitu. Nah, lu cerita juga tuh yang tadi bilang teman dekat sampai malam itu kan si Ateng tuh. Dia kan tuh orang yang dari anti asuransi bisa jadi beli asuransi tuh. Lu cerita tuh. Itu luar biasa itu. Ya, jadi teman gue ini kan Hendra ya. Jadi memang dia itu kan dari awal memang anti asuransi. Jadi ya nggak percaya, bukannya nggak percaya asuransi, cuma dia memang nggak suka asuransi gitu. Jadi dia berpikir kebetulan kan dia berpikir dia percaya karma. Ya kita juga percaya karma kan. Jadi kita berpikir kalau hidup keluarga itu apapun yang didapat, iya itu dari karma masa lalu. Ya, dari karma masa lalu, kalau apa yang dia punya sekarang gitu kan. Jadi gue berpikir ya memang sih bro, gue juga percaya karma. Kalau di gue kan hukum tabur tuai. Ya, jadi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba punya pemikiran, ya bro, lu kan percaya karma, gue juga percaya karma. Nah sekarang kalau memang lu percaya karma keluarga lu, nah kalau memang harus susah ya susah. Cuma kenapa lu nggak menciptakan karma baik buat lu diri lu sendiri? Gue bilang begitu. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan asuransi jiwa buat warisan, buat anak, buat keluarga lu. Itu salah satu, ya menurut gue itu salah satu karma baik. Karena lu sudah mempersiapkan hal baik untuk keluarga lu, ya kan? Gue bilang begitu. Loloy suaranya ketutup. Loloy kepencet mute Loy. Nah, lanjut. Ya, jadi menurut gue itu, gue bilang begitu. Itu kan salah satu karma baik, gue bilang. Lu mempersiapkan istilah mempersiapkan kehidupan buat orang yang lu tinggalin. Ini kan karma.
Loy, aman Loy. An, Iya tuh, hilang lagi nih. Makanya tadi sempat teman-teman silakan Anda ketikin pertanyaan ya buat Lolo ya. Cara selling, handling objection, Anda yang ada pertanyaan silakan. Nah, lanjut. aman. Ya, Nongol, aman. ya ternyata akhirnya ya dia nggak langsung closing juga di situ tuh. Nggak langsung closing, ya tetap bangun hubungan. Ya memang ya dasarnya yang gue bilang tuh tadi, kepercayaan, ya kan, kepercayaan. Ya selang berapa lama terus dia ada tanya-tanya soal asuransi. Kebetulan juga gue pernah bantu dia asuransi, ya kan. Gue pernah bantu, ternyata dia ingat waktu gue bantu untuk asuransi istrinya. Dia ternyata dia ingat gitu, padahal dia nggak buka sama gua, tapi gua masih bantu dia, ya kan. Bantu, ya gua nggak berpikiran bantu dia supaya bisa closing, nggak. Saat itu gua nggak, sama sekali nggak kepikiran. Jadi gua bantu ya bantu aja, apa yang kita bisa bantu ya kita bantu gitu. Ternyata di situ dia ingat, dan terus juga rasa percaya dia terhadap gua kan cukup oke lah, masih bisa dipercaya, ya kan. Akhirnya ya dia mulai ada produk apa loh yang bagus, dia ke rumah gue tuh yang di tempat buang anak, ya kan. Dia datang, ya terus naik ngobrol-ngobrol asuransi, ya terus tiba-tiba ya dia suruh hitungin, ya itu akhirnya closing suami istri. Waktu itu closing apa tuh? PCB ya? Perwarisan. Oh, perwarisan ya? Masing-masing 2,5 M UP-nya. Wih, itu Iya. premi berapa tuh suami istri? Kayaknya 100 Itu juta ya ada ya? ya hampir 100 juta. Iya, per tahun ya bayar ya mereka ya? Bayar 5 tahun. Iya. Ya, bayar tahunan, bayar 5 kali. Ini lu lagi approach juga kan, dia mau apa? Lu tawarin apa? PCB 88 ya? PKKS sih sebenarnya. Oh, PPKS ya. Udah lu hitungin tuh ya kemarin ketemu ya? Udah. Ya intinya ya tawarin aja, closing nggak closing mah urusan nanti. Ya, pada dasarnya kita tawarin yang menurut kita memang bagus produknya. Yang menurut kita bagus belum tentu menurut dia bagus kan. Ya tapi tawarin aja gitu. Yang penting kan gua tawarin bukan mau nipu. Intinya kan begitu, bukan bohongin orang. Tapi gua tawarin memang produknya memang ada, ini produknya gitu. Ya, apalagi? Nah, itu di 2021 ya. Nah, jadi 2021 Loloy promosi AD, MDRT, startup agent divisi Korea ya. Dan promosin 1 AD Yuli. Nah, luar biasa. Nah, di 2022 nih. Nah, 2022 target apa nih? Target. Nah, target. Nah, ya target sebenarnya harus naik ya dibanding tahun kemarin ya, double startup minimal. Ya ini masih berjuang ya. Nah, terus kalau dari segi income coba boleh sharing loh, ibaratnya waktu kerja nih sama income prudent gimana, coba biar buat gambaran nih. Soalnya posisi Lolo ini di kantor juga cukup tinggi, dia tangan kanan bos. Nah, lu coba sharing deh. Jadi biar buat apa namanya perbandingan income kerja sama orang sama ini bisnis sendiri. Ini yang ibaratnya lu belum benar-benar full time, ibaratnya full time yang benar-benar all out ya. Kalau menurut gua juga dan menurut lu juga ya. Nah, ini coba lu kasih perbandingan deh. Kira-kira tuh. Sebenarnya ya kenapa ini gue baru ingat kenapa di 2021 ini gue juga mau makin ngotot di prudent, karena di kantor gue kan kerja ya ya kita tahu lah kerja sama orang itu income kita tuh ditaker. Jadi udah ditaker, nggak bisa dapat sampai gede-gede banget. Memang di 2019 di 2020 itu gue dapat cukup lumayan tuh. Average ya rata-rata ya dari kantor itu gue sebenarnya hampir gocap. Sama komisi itu ya? gue dapat dari kantor itu hampir gocap sebenarnya. Ya sama komisi, karena kan kita basicnya sales. Itu hampir gocap ya ternyata
seiring waktu berjalan makin dipangkas-pangkasin tuh. Oh, Sorry, di dikurang-kurangin. 2019 ya hampir hampir gocap terus. Ya jadi memang namanya kerja sama orang ya, bos kan ngerasa, waduh anak buah gue dapatnya udah kebanyakan nih. Dapat puluhan juta Iya. ya rasanya sih kebanyakan. Jadi dipangkas-pangkasin. Dulu masih enak tuh. PPH ditanggung kantor, terus komisi masih Hmm. hitungannya masih enak. Dulu istilah masih legit lah. Nah, Hmm. seiring waktu berjalan, tahun berikutnya komisi dikurangin, terus PPH tanggung sendiri, ya merosot gitu. Ya masih 2 Nah, digit jadi, juga pasti. Kalau nggak 2 digit mah anak nggak makan. nah terus perbandingan nih, lu kasih perbandingan di 2021 kemarin. Nah, ibaratnya lu apa namanya bisa dapat cash, nah itu semua tuh yang buat lunasin rumah, mobil. Nah, itu kira-kira gimana perbandingannya? Kan pas di 2021 lu bilang dipangkas-pangkas, berarti income prudent lebih tinggi dong di 2021. 2021 sebenarnya ngepas nih, nggak terlalu nggak over. Jadi sebenarnya kurang lebih ngepas lah, hampir sama gitu. Nah, terus apa namanya? Pernah ini nggak? Pernah ngerasain down nggak? Coba gimana caranya buat bangkit lagi? Pasti kan namanya kita tuh bisnis pasti kan ada rasa capek down. Nah, cara lu biar bangkit lagi gimana tuh? Coba lu sharing. Ya ketemu leader sih sebenarnya kalau ngedown. Ya itu kuncinya. Kita kan nggak apa ya, dulu kan di 2020 sih paling ngedown ya. 2020 paling ngedown itu ya intinya kalau ngedown ya wajar aja, namanya manusia ya. Mm-mm. Ngedown wajar aja. Cuma paling paling nggak kita tuh nggak boleh keluar dari komunitas. Kalau lu merasa ini komunitas bagus, ya lu pertahanin aja. Nah, Dan menurut gua komunitas ini bagus. Jadi gua pertahanin tetap ada di komunitas. Nah begitu gua down, kadang-kadang kan gua pernah ngomong sama An kan, hmm. gua kadang-kadang minder juga coy lihat lihat Iya, closing ini closing terus closing ya pada itu ya lu closing. kan bilang, Hmm. ya pada closing terus gua nggak closing lu kan cuma bilang ya ngapain lu minder emang lu ini udah makanya lu aktivitas ya closing lagi ya itu sih makanya kuncinya Hmm. kalau down ya lu harus tetap ada di komunitas sama lu ngobrolnya sama leader Nah, jangan mantap. ngobrol di luar komunitas karena di luar komunitas itu banyak yang berpandangan bisnis yang kita jalanin ini tuh nggak bagus masih dipandang sebelah mata padahal kalau dia lihat dari income kita harusnya matanya hijau juga. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bapak Edi tuh. Gimana cara bagi waktunya? Kan Apa-apa tuh. secara lu tangan kanan bos tuh. Janji dengan Canas. Nah, mungkin lu itu kan waktu 2000 ini 2000 berapa lu yang lu bilang lu dapat privilege. Nah, tapi kan sebelum itu kan lu nggak dapat privilege tuh di kantor tuh. Nah, gimana tuh? Nah, lu cerita ada. Privilege itu 2022. Di Iya, 2021 makanya. itu ya janjian sama Hmm. Canas itu ya rata-rata ya habis office hour. Jadi habis pulang kerja langsung gue buru-buru tuh macet-macetan. Makanya yang tadi gue cerita di Hmm. 2021 itu gue pulang bisa ya untungnya gue bersyukur ya Canas gue rata-rata terima gue juga. Maksudnya ketemu malam-malam juga oke aja. Nah makanya yang gue bilang bagi bagi waktunya ya kalau setelah jam kantor, office hour, buru-buru tuh pulang prospek. Pertanyaannya, sanggup gak lu jalanin? Hmm. Nah, gimana tuh bini, Karena itu anak pulang malam? ya untungnya bini gua nggak banyak ngoceh. Yang penting kita jalaninnya bener ya kan. Hmm. Jalaninnya bener. Memang dia tahu gua prospek gitu. Prospek, wah 2021 itu luar biasa lah. Selain gue ngejar AD, ngejar promosi, ngejar Star Club, ngejar prestasi ya, trip, terus bantu Yuli juga kan. Yuli kan juga naik AD kan perlu didampingi juga, ya kan. Hmm. Itu makanya
gue pulang bisa jam 11, setengah 12 itu mandi malam mah udah biasa. Besok paginya mesti aktivitas kerja lagi gitu. Ya bagi waktunya gitu jadi intinya Pak Edi Susanto Ban. Nah, Jadi teman-teman kalau ada ketemu orangnya pertanyaan boleh ya setelah ketik office hour. setelah office hour ya, karena si Lola ini dia profesional. Dia bilang pokoknya jam kerja ya jam kerja untuk di kantor karena digaji. Jadi untuk bisnis prudent dia selesai office hour gitu. Nah itu ada katanya lu awal kan coba di Prudential, lalu kapan lu klik di bisnis ini? Nah lu nggak benar-benar kliknya momennya kapan tuh? Coba tuh inget-inget tuh. Aduh, lupa ya gua nggak inget ya. Kenapa lu mau naik AD? Pokoknya Ya kan? Selain dapat overriding, apa yang membuat lu mau kasih pembuktian kan istilahnya? ya jadi gini, gua dulu tuh berpikir gua kan di bidang bahan bangunan ini jadi sales kan udah cukup lama dari 2005 sampai sekarang masih sales. Basicnya sales ya, secara jabatan udah beda memang. Basicnya sales. Nah, gua berpikir sebenarnya kan gua tuh di sales bangunan pindah itu berdasarkan referensi dari bos toko, gue bisa pindah ke bos yang lain atas dasar referensi. Ya gue berpikir kalau untuk sales ya gue sales bahan bangunan ya terutama ya gue masih cukup berprestasi lah. Gue berpikir seperti itu ya kan, masih cukup berprestasi. Jadi gue berpikir kalau gue dimanapun ditempatkan ada prestasi gitu. Di bahan bangunan ya ada prestasi yang gue capai. Jadi gue berpikir 2021 ini sebenarnya salah satunya ajang pembuktian diri. Bener gak sih kalau gue orang yang cukup kompeten? Ya, karena gue berpikir kalau lu memang bagus orangnya, harusnya lu di bisnis apapun bisa bagus. Kalau lu memang qualified, lu memang bagus. Jadi gue berpikir ya ini salah satu ajang pembuktian diri. Ya makanya gue lupa ya kliknya sama pembicara apa. Sering pembicara itu banyak poin-poin yang bisa dipetik lah. Jadi setiap pembicara masing-masing punya hal yang bikin gue klik gitu. Tapi yang benar-benar kliknya gue lupa. Pokoknya salah satunya ajang pembuktian diri sama gue kerja udah lama tapi nggak ada sesuatu yang signifikan yang gue capai dari aset tuh. Dari tabungan. Nah itu sih. Nah, teman-teman ada yang mau nanya langsung ketik ya. Nah, apalagi Son? Langsung tanya Son. Loy. Ya. Tanya Loy. Lu kok jual perwarisan banyak Loy? Emang nasabah lu nggak habis-habis Loy sama PCB? Iya kemarin dia baru closing tuh, dia ke Jayapura closing pewarisan tuh. Berapa? Apanya berapa? Berapa apinya? Dicap ya. 40 juta. Itu kenapa sampai ke Jayapura Loy? Emang dia suruh datang atau lu sengaja ke sana prospek atau dia memang udah mau beli lu baru ke sana? Jadi Jayapura kan kebetulan bukan Ciledug lu. Bukan Ciledug kan Jayapura. Iya. Nah, jadi itu nasabah ya dari mana? kebetulan. Nah, ya sebenarnya gini, gue kan bukan background orang mesra ya, maksudnya selalu harus sering komunikasi setiap hari. Ya, itu gue bukan tipe orang begitu. Kayak baca WA kan ya lo orang tahu lah, gue jarang baca WA sebenarnya kan. Cuma orang kalau yang tahu gue, yang kenal gue, mereka tuh tahu. Maksudnya secara personal, gue nggak sering komunikasi, tapi begitu lu walaupun kita udah lost kontak lama, lu cari gua ini seasik yang lu kenal dulu, gua nggak berubah. Itu yang selalu gua tanemin. Jadi kayak yang nasabah gua kemarin baru closing ini gua kan kenalnya udah dari 2000. Waktu itu pernah sekantor 2010 sampai 2014. Nah, itu pernah sekantor ya memang gua kan tipe orang nggak suka cari musuh. Jadi teman gua banyak. Di sekantor gua kenal. Nah, kebetulan dia pindah ke Jayapura. Pindah ke Jayapura, hubungan memang jarang kontak, tapi begitu hubungan selalu asik-asik aja gitu. Nah, makanya gue pikir, waktu dia pernah ke Jakarta tuh, dia kan jadi customer gue di kantor gue yang sekarang. Nah,
Jadi dia terima barang gue juga karena ada guanya gitu. Makanya dia bisa jualan, bisa ada apa jalanan bisnis sama kantor gue. Ya udahlah sekalian aja. Gue pikir pas dia ke Jakarta gue nggak sempet ngomong tuh soal asuransi. Ya penyesalan juga. Makanya pas gue ada kesempatan ke Jayapura, ya udahlah sekalian gue ngomong aja, nothing tulus kok. Ngapain gue seji istilahnya ya kan? Nggak usah banyak mikir. Jadi gue ngobrol terus pas kebetulan ngalirnya enak. Lu Masuk ngomongnya ya bagaimana kan. loh? Awal masuknya, bagaimana lu jualan Purwarisan masuknya bagaimana? Kan basa-basi ngobrol, lu masuk ke jualan Nah, asuransi bagaimana? oke. Makanya sekarang balik lagi nih ke sosmed. Branding itu penting. Jadi lu harus branding. Kenapa? Karena biar orang tahu nih di komunitas lu tahu kalau lu memang jalanin asuransi, jalanin prudent. Itu branding itu penting. Nah, pas gua ke Jayapura, pokoknya orang setiap ketemu gua selalu pasti sering tanya, lu di prudent ya? Gimana lu di prudent? Nah, di 2021 kan paling nggak banyak yang gua capai lah istilahnya, sering nongol ini nongol itu. Ya, mereka ya punya interest ya kan, interest. Jadi pas ke sana ngobrol-ngobrol, tiba selesai ngobrolin urusan kantor, baru tiba-tiba ngobrol masuk, lu gimana di Pruden? Oh baru dia yang buka omongan dulu, udah makanya gua ngalir ya Ci. Oke lah, ya Cici lihat aja, ya seperti inilah gue bilang gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol terus gue tanya, Ci, emang Cici udah punya asuransi belum? Oh, aku sih udah punya loh, dia bilang. Aku sih udah punya loh, Ajet, ya kan, si biru. Udah lama. Itu asuransi apa, Ci? Asuransi kesehatan. Oke, Ci. Gue makanya di 22 ini kemarin tuh gue sempat ngobrol kan sama tim-tim Edris juga kan. Ya, gue bilang sama Cilisya sama ini teman gue ini, gue bilang, Ci, asuransi pada dasarnya semua sama. Gue bilang, asuransi kesehatan pada dasarnya semua sama. Kalau Cici mau beli dimanapun, yang penting yang Cici harus punya asuransi kesehatannya itu dibayar sesuai tagihan. Harus dibayar sesuai tagihan. Sekarang ini gue nggak mau berdebat nih soal asuransi kesehatan. Gue selalu bilang semua asuransi sama. Mereka mah saling ngintip. Gue udah nggak mau berdebat lagi soal asuransi kesehatan mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Gue selalu bilang, oh Cici kalau udah punya asuransi kesehatan, yang penting bayar sesuai tagihan, itu udah bagus Ci. Udah, lu tetap bertahan di situ aja. Nah, yang gue mau tawarin, masuklah di sisi asuransi perwarisan. Tapi gue ngobrol, selain asuransi kesehatan, Cici juga harus persiapin warisan lu Ci, untuk anak-anak Cici. Ya berupa UP jiwa, ya kan. Asuransi jiwa itu sama, nggak kalah pentingnya dengan asuransi kesehatan. Karena buat gua asuransi jiwa itu asuransi kehidupan, bukan asuransi kematian ya seperti orang-orang bilang. Karena lu mempersiapkan kehidupan buat orang yang lu tinggalin. Akhirnya ya dia bilang, emang kalau seumuran Cici, seumuran aku, gua berapa loh? Dia tanya gitu. Nah, udah, ya udah Ci, saya bantu hitungin ya Ci. Saya bantu hitungin ya, hitung-hitung aja, iseng-iseng. Ya kali aja cocok angkanya, ya kan. Udah, langsung buka tab, ya gak, hitungin Provos. Tanggal lahir berapa Ci? Nah, nggak lama ternyata ya dia mau ambil perwarisan. Itu langsung issued ya. Ya lu submit langsung transfer langsung issued ya. Ya puji Tuhannya Jetcash. Jadi begitu gua submit, ya semuanya lancar. Tiba-tiba nggak nyampe 1 jam, malah issued itu gue nggak tahu loh, approve itu gue juga nggak tahu. Ternyata tiba-tiba nasabah ini kirimin bukti transfer via Mandiri. Gue langsung bilang, oh udah ditransfer ya. Terus ada berita di email kan, polis terbit kan. Gue bilang, wah ini mah udah issued. Ya udah puji Tuhan ya lancar jaya gitu. Tadi lu ngomong asuransi jiwa bukan asuransi kematian, tetapi asuransi kehidupan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Iya.
Luar biasa lu, Loy, ya pinter Loy sekarang Loy, hebat lu jawaban lu Loy. Hmm. Hah, keren Loy. Hmm. Oh, Banyak keren itu, banyak ah. banyak berguru. Oh, keren. Lanjut An. Nah, karena Silakan. udah jam 8 nih ya, di kolom chat ada pertanyaan lagi ya nih. Oh, ada tuh dari Edward. Edward. Nah, jadi nih kalau tipe orang yang jarang buka sosmed, gimana cara approach-nya tuh? Nah, misalkan nih udah tahu nih, kayak apa tadi lu cerita tuh ada bos di mana Jepara tuh, itu dia kayak nggak main sosmed. Nah, lalu gimana cara mau ibaratnya mau approach-nya nih? Ya jadi kan kalau yang buat jarang main sosmed biasanya gue sentilnya dari kondisi keadaan lingkungan sekitar. Contohnya ya kita bisa angkat dari COVID. Ya kita tinggal ngobrol. Kok, lu pernah COVID gak? Tanya aja begitu. Ya tanya gitu aja. Kok, gimana kemarin kondisi bisnis COVID segala macam. Dia kan pasti cerita kan. Terus ngomong-ngomong, Koko pernah kena COVID gak? Oh udah pernah gini-gini. Wah kalau dia bilang udah pernah kan enak masuknya. Wih biayanya gila tuh. Sekali COVID luar biasa ya kok. Dari situ masuknya. Nah masuknya oh ya, ya cuma biaya mah kecil ya kok. Yang penting mau punya asuransi ya. Nah kan bisa kebaca dia punya apa nggak punya, ya kan? Nah, Oh iya kalau ada bayar asuransi ya dibayar asuransi, artinya kan dia udah asuransi minded. Ya masuknya lebih enak gitu. Oh iya kok kita nggak usah declare kita agent, tinggal ngomong aja. Oh iya kok sama kayak nasabah saya. Nasabah saya kemarin juga saya di Jakarta kena COVID. Bagus Ya, nasabah saya kena. Kita nggak usah declare kita sebagai agent, kita tinggal ngomong nasabah saya aja. Nasabah saya juga kemarin saya bantuin dia urus dia kena COVID loh kok. Gila habisnya sekian ratus juta, ngeri ya kok. Iya ngeri. Untung saya kena COVID, isoman cukup kok. Saya juga punya asuransi ya kebetulan baru dari situ kan dia pasti mikir kan dari situ baru gue masuk ya kok saya juga apa dia nggak nanya gue declare dari situ kan langsung kenapa kita harus ngomong dulu nasabah kemarin kita ngurus nasabah kita membangun trust dia kita berarti secara nggak langsung kita punya tanggung jawab terhadap nasabah kita baru gue declare gue agent. nah Gitu. begitu ya cara pendekatannya ya. Jadi kalau yang dia nggak punya sosmed, jadi buka omongan, kita buka apa namanya tema soal lagi masih COVID soal COVID. Jadi kita high pending itu dia punya asuransi apa enggak. Nah kalau punya asuransi apa. Nah kira-kira seperti itu. Jadi si Lolo itu lihat dia kalau ada asuransi kesehatan oke. Terus tanya untuk asuransi jiwa, betul ya? Ya, sama Nah sakit ini kritis. nah ini lanjut nih pertanyaan si Abu ini. Nah kalau nasabah udah punya link tem besar, pernah nggak ketemu nasabah punya link tem besar nih kan udah cek nih. Nah terus kita mau masuk lagi tawarin PCB 88. Nah cara yakininnya gimana? Terus apakah menyarankan dia link temnya ditutup, downgrade atau biarin jadi suruh tambah? Nah kayaknya lu ada nih coy, lu cerita deh. Ya, link term itu kan asuransi jiwa, jadi nggak head to head ya. Kalau link term itu ke perwarisan. Jadi ya kita harus pahamin dulu secara ininya. Unit link itu kan prinsip bayarnya sebenarnya prinsip bayar terus, bayar seumur masa kontrak polis, ya kan? Prinsipnya bayar terus. Nah, terus kekurangannya apa? Memang preminya murah, tapi kan secara total bayar, baik memang premi yang lu bayar tiap bulan lebih murah dibanding PCB 88. Ya. Lu bayar lebih murah, tapi total bayar karena prinsip bayarnya harus bayar seumur masa kontrak, ya kan? Jadi total bayar itu lebih besar. Dan lebih besar ya. Total bayar lebih besar. Total Terus kekurangannya ya total premi yang dibayar lebih besar. Terus kekurangannya apa? Kalau udah jatuh tempo, UP-nya nggak cair. Yang lu beli nguap gitu aja. Kecuali lu perpanjang. Lu perpanjang juga preminya mesti bayar berapa lagi? Ya kan? Yang lu dapat setelah jatuh tempo, lu cuma dapat nilai tunai. Nilai tunai itu nggak ada artinya. Karena lu jangan berekspek investasi lu bakal tinggi. Ya pada dasarnya semua rata-rata kan kecewa dari nilai unit link. Iya. Ya kan? Nggak sesuai
cerita mimpi indah, ya kan? Nah, makanya masuknya gue ke PCB 88. PCB 88 apa? Atau perwarisan. Konsep bayarnya simple, karena ini tradisional. Lo bayarnya 5 tahun, atau 10 tahun, atau 15 tahun. Cuma 15 tahun menurut gue nggak menarik. Paling menarik 5 tahun, atau 10 tahun. Lo bayarnya short term, bayarnya sebentar, tapi proteksinya panjang. Dan ini punya nilai kepastian. Punya nilai kepastian. Jadi yang lu bayar itu nggak bakal nguap. Jadi prinsipnya adalah menukarkan uang, duit kecil menukarkan duit besar, karena sistemnya pasti cair. Sampai jatuh tempo, umur, cair. Terjadi resiko, cair. Proteksinya panjang, bayarnya sebentar. Gitu sih. Nah, semoga menjawab ya, Abuy. Jadi kalau dia punya link term, tetap nggak usah ditutup, tetap dia ya kalau mau lanjutin aja. Nah ini kan dia PCB 88. Nah ini masuk 2 pertanyaan terakhir nih. Untuk visi, nah ini nih kayak si Om Ben nih, apa yang lo lihat di bisnis Prudential? Nah, untuk visi kedepannya nih. Sebenarnya gue gini-gini sih, visi itu sebenarnya gini-gini, gue punya mimpi juga pengen punya KPM sih sebenarnya. Cuma gue sebenarnya ya kelihatannya memang ya gue berpandangan bisnis ini sih besar. Memang gampang nggak? Sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang. Ya butuh perjuangan ekstra lah. Dan yang berhasil di bisnis ini kan juga sedikit juga enggak, banyak juga enggak. Tapi ya kalau berhasil ya jangan tanggung-tanggung gitu sebenarnya kan. Ya gue berpikir ya gue sebenarnya punya visi ya kalau bisa ya pengen punya KPM juga. Ya memang nggak gampang. Ya biarpun gue kelihatannya begini-begini tapi punya visi ya pengen punya KPM juga gitu Om. Mantap. Nah terus terakhir ya tipsnya nih. Coba Loy kasih tips nih buat teman-teman nih biar apa namanya tetap konsisten, tetap dahsyat, apalagi untuk agen-agen baru. Nah kasih tips nih. Ya buat agen-agen baru sebenarnya simpel aja ya. Kalau lo mau bertumbuh, mau terus, ini kan bukan ngadu cepet. Bukan ngadu cepet siapa yang cepat naik, siapa yang cepat prestasi. Sebenarnya ini kuncinya konsisten. Kayak kita prospek orang, ketemu orang itu kan konsisten. Yang dibutuhkan konsisten. Konsisten prospek orang, konsisten ada di komunitas, konsisten ada di sistem. Itu kuncinya. Lo harus konsisten ya. Buat gua ya, lu harus tahu dulu selain daripada why-nya, tapi lu harus tahu caranya. Caranya ya ikutin sistem. Dan salah satunya lu kuasain produknya. Gitu. Makanya ya gua agent itu paling utama selain ikutin sistem, secara otomatis dia harus kuasain produk. Jadi yang lu mau tawarin, lu tahu apa yang lu mau tawarin. Ya kita kan juga udah diajarin secara basic asuransi, ya kan 3 fungsi life insurance. Nah itu paling dasar menurut gua. Yang lu harus kuasain pakem, proteksi aset, proteksi income, sama duplikasi aset. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Keren, Loy. Ada tambahan? Nggak ada, Loy. Gue minta foto ya udah sejam lebih lu. Udah sejam lebih, Loy. Gue minta foto lu, Loy. Kita foto, Loy. Mau kasih penghargaan. Nanti kita tag di IG lu. Karena yang penting kirim kasih alamat, Loy. Alamat, Loy. Angpau. Ya, angpaunya diajak kuring lah, makan-makan sepuasnya. Thank you, Loy. Thank you, An. Thank you. Luar biasa, Loy. Hari ini, Loy. Thank you, Loy. Semuanya kalau saya thank you sama An. Thank you, Loy. God bless you, Loy. Thank you, Loy. Thank you, Loy. Thank you. Akhirnya guys, level up hari ini. An, thank you, An. Bro, ya. yuk. Thank you, Loy. Ya udah. God bless ya semuanya. Udah foto nih. Thank you, Loy. An, gue foto lu. Gue foto lu berdua sama Asia, Loy. Ya. Satu, Loy, foto senyum, Loy. Tunggu bentar gua. Tujuan nih. Kalau gitu gue ikut dong.
Gue ikut. Ini berarti kan kanan. Tujuh kali kanan ya berarti ya? Kanan kalau kamera. kanan atau kiri? Kanan kalau di kamera sekarang, Ini, kamera ini depan. ya? Iya, udah foto aja. Ya Tuh, pokoknya 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Bye. Oke, Ya, thank thank you. you. God Semuanya bless. bye. Hmm.